Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah, kelas 2B Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2581028. Baik, langsung saja ke pembahasan latar belakang sejarah IPS Inggris. Latar belakang sejarah IPS Inggris muncul sebagai respon terhadap dampak negatif revolusi industri. Perubahan tenaga manusia ke mesin menimbulkan kesengajaan dan masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian melalui pendidikan Amerika Serikat. Selanjutnya diadopsi ke dalam kurikulum sekolah untuk mengatasi masalah keberagaman penduduk dan ras, serta menumpuk semangat nasionalisme agar berbagai kelompok ras dapat bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Dimasukkan ke dalam kurikulum nasional seperti pada kurikulum 1975 dengan tujuan memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah dinamika perubahan masyarakat. Baik, langsung saja ke tujuan sejarah secara umum. Tujuan sejarah secara umum bertujuan untuk membangun kesadaran, waktu dan tempat, memahami proses perubahan masyarakat dari masa lampau, masa kini, dan implikasi di masa depan, membentuk karakter bangsa, mengembangkan nilai normal, nasionalisme, dan identitas diri berdasarkan pengalaman dan perjuangan generasi sebelumnya. Melatih cara berpikir kritis, menganalisis berbagai peristiwa dan masa lalu agar tidak mudah percaya pada hoaks, serta mampu membuat evaluasi objektif mengenai berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, fase perkembangan ilmu sejarah. Fase perkembangan ilmu sejarah. Sejarah berkembang melalui beberapa fase utama. Pertama, fase mitologi. Masa awal di mana sejarah dan realitas sosial sering dicampur adukan dengan mitos, legenda, atau dagang untuk menjelaskan sesuatu kejadian. Kedua, fase historiografi tradisional. Masa pencatatan sejarah melalui struktur, namun cenderung bersifat istana tentris, berpusat pada raja kerajaan dan subjektif. 3. Fase sejarah kritis, fase modern, ditandai oleh lahirnya metodologi penelitian sejarah yang ketat pada abad ke-19, mengandalkan bukti berupa sumber tertulis, benda artefak, serta sumber lisan. Klasifikasi sejarah. Klasifikasi sejarah. Sejarah terbagi menjadi beberapa kategori bentuk ruang lingkup, yaitu sejarah sebagai peristiwa, kejadian atau fakta yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif, hanya terjadi sekali dan tidak bisa terulang. Sejarah sebagai kisah, rekonstruksi atau narasi peristiwa masa lalu yang ditulis oleh sejarawan yang terkadang dipengaruhi oleh interpretasi penulis. Sejarah sebagai ilmu, sejarah yang disusun secara sistematis menggunakan metode teori dan pembuktian verifikasi empiris. Sejarah sebagai seni, penulis sejarah yang membutuhkan imajinasi, gaya bahasa yang menarik, intuisi dan emosi agar kisahnya hidup. Jenis-jenis sejarah. Sejarah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain berdasarkan fokus tema, sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah militer, dan sejarah budaya berdasarkan ruang lingkup geografis, sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia di internasional berdasarkan periode waktu, sejarah kuno, sejarah abad pertengahan, dan sejarah modern.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pembahasan latar belakang sejarah IPS Inggris. Saya mendapatkan kesimpulan dari pembahasan yang di atas. Kesimpulan sejarah bukan sekedar hafalan tentang masa lalu, melainkan sebuah cabang ilmu pengetahuan empiris yang sangat dinamis. Pemahaman sejarah menjadi fondasi penting dalam bidang studi IPS agar generasi penerus memiliki kesadaran kritis, toleransi terhadap keragaman, dan kemampuan memecahkan masalah sosial di lingkungan mereka berdasarkan nilai-nilai moral di masa lampau. Baik, sekian itu saja yang dapat saya simpulkan. Selebihnya mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.